Bapak Ibu, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan acara seminar pada hari ini. Untuk selanjutnya kepada Ibu Yuli Puji Lestari SPD dipersilakan untuk menyampaikan seminarnya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai peserta seminar orientasi P3K pengenalan nilai dan etika angkatan 78. Untuk mukadimah dari sini Pak Bu, di sini saya langsung akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan rencana 5 tahun. Yang pertama, sebelum saya mempresentasikan hasil laporan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuli Puji Lestari. Saya bekerja di SD Klero 3. Untuk tahun ini saya mengampu di kelas 4. Setelah itu kita next pada slide selanjutnya, yaitu di sini saya menuliskan 4 tujuan yang saya ambil dari tujuan sekolahan yang sudah dibuat dari KOSP. Yang pertama ada mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang perancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Yang kedua, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Ketiga, membudayakan gerakan kebersihan sebagian daripada iman. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi. Next. Untuk rencana kerjanya selama 5 tahun ini, saya yang pertama membuat modul ajar berdiferensiasi. Tahun kedua membuat media ular tangga. Tahun ketiga gerakan lingkungan hijau. Tahun keempat membuat alat peraga kincir angin perkalian. Dan tahun kelima membuat poster tentang lingkungan hijau. Dan kebetulan karena saya di SD Klero 3 itu dipilih untuk mewakili menjadi sekolah adiwiyata, dan itu juga rencana kerjanya itu selama 5 tahun. Maka dari itu saya mencantumkan dua kegiatan yang tentang lingkungan ataupun kebersihan. Untuk yang tahun pertama membuat modul ajar berdiferensiasi. Tahap pertama ada melakukan analisis CP, membuat TP dan menyusun ATP, mencari referensi modul ajar di PMM, menganalisis gaya belajar. Tahap kedua, mendiskusikan pembuatan modul ajar, dan tahap ketiga membuat modul ajar berdiferensiasi. Untuk outputnya, yang pertama yaitu nanti saya akan memiliki perangkat ajar berupa ATP, karena ATP itu disusun oleh masing-masing guru. Output yang kedua mendapat referensi modul ajar, dan output yang ketiga modul ajar berdiferensiasi atau sudah membuat modul ajar. Untuk yang ketiga tentang penerapannya. Yang pertama ada saya membagikan angket Google Form, itu berorientasinya pelayanan. Untuk yang kedua diskusi terbuka, menerima masukan, ada kolaboratif dan juga harmonis. Dan yang ketiga yaitu membuat modul ajar yang bersifat adaptif. Lanjut ke tahun kedua. Di sini untuk tahun kedua saya membuat media ular tangga. Di sini terdiri dari 3 tahapan juga. Tahap yang pertama mencari referensi cara membuat media ular tangga. Yang kedua menyiapkan peralatan untuk membuat media ular tangga. Yang ketiga simulasi penggunaan media ular tangga. Untuk output yang pertama memiliki referensi cara membuat media ular tangga. Yang kedua membuat medianya. Yang ketiga mendapatkan masukan dan evaluasi dari teman sejawat. Untuk penerapan sikapnya, yang pertama ada referensi sikap tanggung jawab berupa akuntabel. Yang kedua membuat media ular tangga bersifat adaptif, dan yang ketiga diskusi terbuka menerima masukan termasuk kolaboratif dan juga harmonis. Untuk tahun ketiga di sini saya membuat rencana gerakan lingkungan hijau. Ada 3 tahap juga. Yang pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah. Untuk
rencana ini saya yang pertama tahapannya adalah berkonsultasi kepada kepala sekolah, karena bagaimanapun juga pusat dari segala sesuatunya di sekolahan adalah kepala sekolah. Yang kedua, mengkomunikasikan siswa untuk membawa alat dan bahan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan lingkungan hijau. Untuk outputnya, yang pertama, saya berharap mendapatkan izin atau masukan dari kepala sekolah. Yang kedua, tersedianya alat dan bahan. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan lingkungan hijau. Untuk penerapan nilainya, yang pertama ada musyawarah dengan sopan, berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Jadi saya terhadap kepala sekolah itu sudah termasuk dalam orientasinya pelayanan dan juga hubungan yang harmonis. Yang kedua ada sosialisasi dengan terbuka, orientasinya terhadap kolaboratif, harmonisasi. Yang ketiga, melaksanakan dengan tanggung jawab termasuk akuntabel. Yang tahun keempat, membuat alat peraga kincir angin perkalian. Tahapan yang pertama ada melakukan analisis TP pada modul ajar. Yang kedua, menyusun materi dan membuat alat peraga kincir angin perkalian. Yang ketiga, melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum alat peraga itu digunakan. Outputnya yang pertama, setelah kita melakukan analisis TP, yang pertama outputnya memiliki pemetaan TP. Yang kedua, materi dan alat peraga kincir angin. Jadi outputnya itu yang kedua, saya berharapnya sudah mendapatkan materi dan sudah membuat alat peraganya. Dan yang ketiga, mendapatkan saran dan masukan dari teman sejawat. Untuk penerapannya, yang pertama analisis TP itu bersifat akuntabel dan adaptif. Yang kedua, membuat peragaan kreatif itu berorientasi pelayanan dan juga adaptif. Yang ketiga, ada diskusi terbuka, menerima masukan dari teman sejawat, itu termasuk kolaboratif dan harmonis. Di tahun kelima atau tahun terakhir ini, yaitu membuat poster lingkungan hijau. Tahapan yang pertamanya adalah melakukan konsultasi seperti yang tahun ketiga. Saya berkonsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Yang kedua, membuat poster lingkungan hidup. Dan ketiga, memasangkan poster tersebut di lingkungan sekolahan. Untuk outputnya, yang pertama, kalau saya sudah berkonsultasi, berharapnya mendapatkan persetujuan dan arahan dari kepala sekolah. Yang kedua, terciptanya poster atau sudah adanya poster yang siap untuk ditempelkan. Ya, yang ketiga, tertempelnya poster di lingkungan sekolah. Untuk penerapannya, yang pertama, musyawarah dengan sopan itu berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Yang kedua, membuat poster yang penuh tanggung jawab itu termasuk dalam kompeten, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga, menempel poster berdaya guna, itu termasuk dalam kompeten dan adaptif. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi saya. Itulah rencana kerja tahun saya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuli Puji Lestari yang telah memaparkan hasil seminarnya pagi hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk satu penanya. Silakan kita. Ya, Bu Diah, monggo, silakan. Pertanyaan saya, apakah media ular tangga bisa dipakai di semua pembelajaran? Tidak usah saya kembalikan ke moderator, saya langsung menjawab ke Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah media ular tangga yang sudah saya buat tadi bisa diterapkan pada semua mata pelajaran? Menurut saya itu bisa, karena media ular tangga ini hanya dibuat untuk membuat soal atau pertanyaan, sehingga ketika kita memberikan, biasanya kan kita kalau setelah mengajar itu memberikan LK.
Nah, kalau kita hanya memberikan LK, kalau anak-anak itu dianggapnya terlalu bosan, kurang tertarik. Nah, maka dari itu kita bisa membuat soalnya berupa media ular tangga tadi. Berharapnya peserta itu bisa belajar sambil bermain, begitu. Untuk selanjutnya kepada Bapak Anisi untuk memberikan tanggapannya kepada Ibu Yuli Puji Lestari. Iya, terima kasih dari Ibu Yuli Puji Lestari yang sudah mempresentasikan ya untuk kegiatannya selama 5 tahun ke depan. Ini untuk membuat media ular tangga itu seperti apa tuh Bu? Media Di ular tangga itu nanti setiap permainan berhenti itu jadi setiap semua nomor ular tangga itu kan biasanya nomor 1 sampai 100 Pak. 1 sampai 100 itu soal semua. Jadi setiap anak bermain berhenti jadi nanti yang jawab soal. nanti pakai itu, pakai kayak itu. Ketika nanti mendapatkan berarti barunya didulungan nomor berapa, nomor 4 gitu ya, nanti berarti jalan 4 langkah gitu, nanti mendapatkan soal nomor berapa gitu, kemudian mengerjakan gitu. Ya ini ya, jadi untuk media mungkin untuk media baru ini ya, untuk pembelajaran baru yang diterapkan di kelas berapa Bu? Kelas 4, okay. Kelas 4 ya, ini ya. Jadi untuk itu, ini untuk 5 tahun ke depan sudah dibuat, baik dari kegiatannya, tahapannya, outputnya, dan juga penerapan nilai-nilai yang berakhlaknya sudah baik. Ya ini hanya penguatan, penguatan saja. Tentunya nanti bisa dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan. Nanti juga menjadi hasil kerja dari Ibu ini. Dan nanti juga boleh dipertanggungjawabkan dan selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah ataupun bapak ibu. Itu aja ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ibu Yuli Puji Lestari yang telah memaparkan hasil seminarnya pada pagi hari. Untuk selanjutnya kepada